Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, serta nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri dan tentunya ditemani dengan Pak Septian dan juga Pak Mike. Nah, kalau kita bicara tadi olahraga khususnya di Bengkulu saat ini, tadi ada beberapa olahraga yang diunggulkan gitu ya kalau disampaikan oleh Pak Mike sendiri, dan juga ada potensi-potensi olahraga yang sebetulnya bisa kita tingkatkan untuk di Bengkulu. Nah, kalau untuk segi latihan ataupun program yang diberikan sendiri ini untuk para atlet seperti apa? Apakah memang latihan hanya mendekati pada saat mau perlombaan saja atau memang ada program-program yang diberikan? Kalau dari Pak Septian seperti apa nih? Ya, kami pernah meneliti tentang kompetensi pengetahuan para pelatih mengenai tentang program latihan. Itu hasilnya didapatkan sekitar 50% sampai 60% itu pelatih itu tidak punya pengetahuan tentang ilmu melatih. Memang mereka melatih itu dengan karena berdasarkan pengalaman. Jadi dulu mereka atlet, terus sudah habis fasenya menjadi profesi pelatih, dia ditularkanlah latihan itu kepada atletnya, tetapi metode yang digunakan itu masih salah. Sempat ada idiom kalau atlet suruh lari latihan fisik sampai dia muntah, itu sudah bagus fisiknya. Padahal itu di dalam ilmu medis dari ilmu keolahragaan, kalau dia sudah sampai muntah berarti ada yang salah sama program latihannya. Nah, sempat kami teliti tentang itu, tapi hal itu tidak menjadi masalah yang utama, karena memang di samping dengan pengetahuan pelatih juga atletnya pun harus motivasi dari atletnya itu harusnya ada gitu. Karena sebagus apapun program latihan di bak pelatih, tetapi atletnya tidak, memang bukan dunianya, bukan dunia atletnya, jadi dia nggak akan mau untuk latihan. Dan juga sekarang juga banyak menjamur klub-klub olahraga, terutama di klub renang itu. Mungkin kalau Mas April lihat setiap kolam renang ada di Provinsi Bengkulu, kalau di hari Sabtu, Minggu, sore itu banyak latihan, penuh kan. Jadi itu tandanya animo masyarakat untuk mengolahragakan anaknya itu sangat-sangat besar. Tetapi balik lagi, ketika profesi atlet itu dijadikan suatu profesi, maka timbullah polemik, maksudnya udahlah gak usah jadi atlet sampai kapan, sampai mau jadi apa? Karena profesi mindset kita itu atlet itu nggak punya masa depan. Padahal kalau memang mau ditelusuri, ditekuni, seperti Pak Mike bilang, kalau sudah berbicara di level nasional itu udah beda lagi. Kalau dari Mas Septian sendiri seperti apa nih melihat tadi, mungkin kalau kita sampaikan tadi ada beberapa mindset masyarakat gitu ya, mungkin sudah tertanam kalau menjadi atlet ini katakanlah susah untuk berkarir atau dan sebagainya. Tapi Mas Septian yang selaku akademisi yang memang berfokus pada olahraga ini memberikan mindset kepada masyarakat, mungkin pemuda Bengkulu nih seperti apa? Sebenarnya kalau olahraga itu bisa dididik dari satuan pendidikan. Satuan pendidikan yang paling sederhana adalah orang tua di rumah. Mungkin kalau Mas Apri punya ponakan atau sepupu di sekolah, di rumah, kelas 3 SD itu ukuran sepatunya udah ukuran sepatu orang tuanya. Artinya apa? Mereka itu tumbuh besar itu bukan di fasenya. Itu terkait lagi dengan aktivitas fisiknya di rumah, makanannya, apalagi sekarang makanan ya junk food itu udah banyak beredar. Jadi kalau di rumah sudah tidak terpola seperti itu, guru di sekolah pun susah. Guru di sekolah pun susah, karena mindset pertama yang ditiru ya adalah orang tua di rumah. Jadi memang harus orang tuanya memberikan contoh dulu, baru nanti. Apalagi kalau orang tuanya memang basicnya keolahragaan, itu pasti dipastikan ada DNA-nya, anaknya bisa jadi atlet, dipoles lagi. Nah, kalau dari Pak Mike sendiri seperti apa nih Pak, kalau untuk Dispora atau mungkin pemerintah Provinsi Bengkulu, dukungan yang diberikan untuk para atlet nih, tadi selain mungkin dari sarana, adakah dukungan-dukungan lain, mungkin pembinaan atau dukungan dalam segi hal apa itu yang diberikan kepada para atlet kita di Bengkulu nih Pak? Untuk pembinaan sudah pasti menjadi tugas pokok kami ya, selaku pemangku olahraga, terutama di usia pelajar di sini, yang perlu saya garis bawahi di usia pelajar. Jadi tugas Dispora itu sebenarnya melakukan pembibitan, pembibitan usia sekolah pun jenjangnya juga dari SMP dengan SMA.
Kalau di usia SD itu biasanya kawan-kawan Dignas itu yang melakukan pembibitan. Setelah mereka tamat sekolah dasar, bersekolah di SMP, kemudian SMA, kita punya wadah pembinaan yang terpusat. Kita punya PPLP. Asrama PPLP ada, kemudian juga ada Semanko. Semanko yang di Nakau dan PPLP itu yang di Bumi Ayu. Disitulah pusat pelatihan kita. Jadi betul-betul anak-anak ini atau atlet-atlet ini, calon atlet ya kita katakan lah ya, kita bina di sana, kita asramakan, kita fasilitasi makannya, kita perhatikan menunya dengan melibatkan ahli gizi tentunya untuk memenuhi gizi yang seimbang untuk para atlet. Sama ini, PPLP dan Semanko itu beda-beda tipis. Sebenarnya kita pusatkan di situ. Nah, untuk PPLP ada 2 cabang olahraga yang kita pusatkan di sana. Yang seperti saya katakan di awal tadi, ada yang menjadi unggulan ya, atletik dan gulat. Itu untuk di PPLP. Nah, di Semanko ada juga cabur-cabur yang masuk ke dalam desain besar olahraga nasional tadi, sesuai dengan undang-undang tadi. Nah, jadi memang kita tetap fokus melakukan pembinaan. Di luar pembinaan terpusat, kita juga sering melakukan pembinaan yang tidak terpusat. Misalnya dengan cara menyaring atlet-atlet, caranya seperti melakukan kejurda-kejurda. Terakhir kemarin kita laksanakan kejurda atletik. Nah, ke depan kita akan laksanakan juga kejurda panahan. Nah, apa yang ingin kami cari di situ? Tidak lain dan tidak bukan menjaring atlet-atlet yang punya potensi tentunya dari kabupaten kota. Kalau kita provinsi ini kan hanya wadah nih, kita tidak punya atlet, yang punya atlet itu pasti di tingkat kabupaten. Nah, kita berikan wadah untuk mereka berkompetisi, dan kemudian akan nanti lahir memang atlet-atlet yang berpotensi. Dan kepada mereka kita coba tawarkan, apa mereka masuk ke dalam TC yang terpusat tadi, atau mereka akan tetap terfokus di klubnya masing-masing. Nah, kita tawarkan ke mereka. Nah, kalau mereka ingin masuk ke dalam PPLP ataupun Semanko, tentunya harus melalui penjaringan lagi. Nah, penjaringan tadi kita libatkan semua unsur di sana. Salah satunya kawan-kawan akademisi UNIP kita libatkan untuk penilaian. Bagaimana scoring-nya nanti agar kita melahirkan memang betul-betul calon atlet yang memang punya potensi. Artinya memang ada pembinaan yang dilakukan gitu ya, untuk dapat menjaring para atlet ini dari kabupaten kota masing-masing. Betul. Nah, untuk saat ini kalau dari Pak Mike sendiri sebetulnya apakah sudah maksimal untuk dukungan yang diberikan untuk para atlet kita di Provinsi Bengkulu? Mungkin melihat dari beberapa tahun ke belakang. Nah, di tahun ini seperti apa gitu, Pak? Bicara dukungan ini biasanya bicara anggaran. Jadi terus terang saja, Mas Riko, kemudian Mas Septian, sektor olahraga ini memang bukan merupakan sektor yang terkaitan dengan hajat hidup ya. Beda dengan sektor katakanlah pertanian yang menyangkut isi perut. Nah, kita juga sebenarnya gubernur juga ingin fokus dengan pembinaan olahraga ini. Tapi kembali lagi dengan ketersediaan anggaran tentu. Gubernur sudah mengalokasikan anggaran untuk pembinaan olahraga, tapi ya memang belum maksimal. Kenapa belum maksimal? Karena itu tadi, karena keterbatasan anggaran. Saya contohkan satu case ya. Bagaimana saya mengatakan gubernur fokus. Jadi pada saat pemberangkatan atlet PON, ini tanpa diduga kemarin, panitia besar PON, yang notabene ini KONI ya, saya boleh sampaikan sedikit karena saya terlibat di situ, di dalam pengurus anggaran itu. Panitia besar PON untuk tahun ini, yang tuan rumah Aceh Medan ini, mereka minta kontribusi dari daerah. Betul ya? Minta kontribusi, yang mana sebelumnya PON di Papua itu tidak pernah ada kontribusi untuk sisi akomodasi dan transportasi atlet yang bertanding di sana. 50-50 dia minta. Nah, kawan-kawan KONI dan tentunya kami Dispora, karena anggaran ini melalui mekanisme dana hibah lewat Dispora dulu, coba lapor ke Pak Gub. Dengan kondisi keterbatasan anggaran APBDP ini, Pak Gubernur tetap mengalokasikan. Dari mana dananya itu ya pasti kebijakan beliau. Dari mana dananya diambil.
Itu salah satu bukti bahwa Ya, salah satu upaya yang dilakukan Iya. gitu ya, untuk mendukung para atlet. itu untuk sendiri. mendukung para atlet jangan sampai mereka tidak berangkat. Ya, oke, baik, kita akan break terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali, tetap di Berendo.